Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Kurniawan, NPM 18520111090. Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2018 dengan dosen pengampu Dr. Julkarnain Ridwan SHMH dengan kelas Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara. Saya akan menyampaikan apa saja materi yang telah saya pahami dan telah saya pelajari. Materi yang pertama ialah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi. Hal itu juga tercermin dari dua hal lainnya. Yang pertama, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Dan yang kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya. Jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkan jika dimohonkan. Selanjutnya, hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksud sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain seperti hukum acara peradilan konstitusi, hukum acara peradilan tata negara, dan lain-lainnya. Penggunaan istilah hukum acara konstitusi untuk sementaranya digunakan secara umum karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Selanjutnya, sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Menurut Jevan Bergen, sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama, sebagai asas hukum, sebagaimana sesuatu yang merupakan pemulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebaiknya. Dan yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis dan hukum Romawi. Dan yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberikan kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum, yaitu penguasa dan masyarakat. Dan yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, semisalnya dokumen, undang-undang, lontar batu, bertulis, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu, hukum acara Mahkamah Konstitusi meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutuskan pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden. Wewenang Mahkamah Konstitusi ada 5. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Dan yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir, memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat, di mana hukum itu berlaku
yaitu asas hukum objektif. Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma-norma hukum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif atau asas hukum subjektif, mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau kasus tertentu. Setiap asas memiliki pengecualian. Asas peradilan terbuka untuk umum, semisalnya memiliki pengecualian untuk perkara-perkara tertentu, dapat ditetapkan bersifat tertutup sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di mana peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas yang baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. Menurut Sihan, salah satu hakim konstitusi periode pertama mengungkapkan ada 6 asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, ius curia novit, yaitu asas bahwa peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hukum harus memeriksa dan mengadili. Asas tersebut juga ditegaskan dalam pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman. Dan yang kedua, persidangan terbuka untuk umum. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutuskan perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima keputusan hakim. Dan yang ketiga, independen dan imparsial. Independen dan imparsial tersebut memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural, atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Dan yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan mudah. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan mudah dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang. Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun penuntut terdakwa. Dalam perkara Mahkamah Konstitusi, tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya hanya terdapat pemohon, pembentuk undang-undang, pemerintah, dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon. Dan yang keenam, hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan. Hakim pasif dalam artinya tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Dan yang terakhir, praduga keabsahan. Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai adanya pembatalan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab 2 pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, bagian pertama tentang kelemahan dan kelebihan argumentasi hukum dalam pemohonan yang kelompok saya susun. Yang pertama adalah kelebihannya terlebih dahulu. Para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang mana hak-hak tersebut telah berpotensi untuk dilanggar. Dengan keberadaan pasal 26 ayat 2, yang mana hak-hak tersebut adalah sebagai berikut. Warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana termaksud dalam pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta sehat, berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, bahwa para pemohon 1 sampai dengan 8 sebagaimana warga negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam proses penertiban. AMDAL terlebih lagi bagi pemerhati lingkungan telah dilanggar. Dan yang ketiga,
bahwa dengan adanya ketentuan pasal akuo, para pemohon merasa adanya keresahan masyarakat terhadap kesewenangan pemerintah untuk mengatur secara bebas terhadap proses pembuatan perizinan AMDAL yang mana tidak ada kelebihan langsung dari pemerhati lingkungan sehingga dimungkinkan untuk terjadinya penertiban perizinan AMDAL yang tidak resmi atau ilegal. Dan yang keempat, bahwa secara bersama-sama para pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya pasal tersebut karena dengan berlakunya pasal tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk sewaktu-waktu menyusun dokumen AMDAL tersebut. Atas dasar tersebut, pemohon mengajukan judicial review. Dan yang terakhir, bahwa para pemohon yang berstatus sebagai mahasiswa merasa perlu dan harus melindungi hak warga negara Indonesia akan kepastian hukum untuk seadil-adilnya dalam penyusunan dokumen AMDAL melibatkan pemerhati lingkungan hidup dan para pakar lainnya untuk terwujudnya dokumen perizinan AMDAL sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan dalam pemohonan yang kelompok kami ajukan adalah menurut saya yang pertama, kelompok kami masih kurang dalam penulisan posita. Kemudian alasan yang kami ajukan masih belum kuat karena yang kami tuliskan dalam penyusunan AMDAL dalam kata pemerhati lingkungan hidup, kami tidak jelaskan mengapa pemerhati lingkungan hidup sangat dibutuhkan dalam AMDAL itu. Alasan pemohon kami juga kurang kuat karena kami kurang menuliskan alasan lainnya yang menjadi landasan hukum pemohonan tersebut. Pada poin kedua, terdapat kelemahan yang dikatakan kelompok penguji untuk pasal yang bertentangan dengan UUD ini menurut mereka tidak ada sangkut paut yang justru merealisasikan serta mengindahkan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Bagian kedua adalah jika kelompok kami diberikan kesempatan kedua untuk mengajukan pemohonan pengujian pasal atas undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka legal standing yang kami ajukan sudah cukup kuat. Yang pertama ialah pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip negara hukum. Dan yang kedua, bahwa pasal 52 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu yang pertama perorangan warga negara Indonesia dan yang kedua kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang. Dan yang ketiga, badan hukum publik atau private. Dan yang keempat, lembaga negara. Selanjutnya penjelasan pasal 51 ayat 1 yang menyatakan yaitu dimaksud dengan hak konstitusional dan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, bahwa sejak putusan nomor 006 PUU 3 garing 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan nomor 11 garing PUU garing V garing 2007 bertanggal 20 September 2007 Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 UU nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU nomor 8 tahun 2011 sebagaimana berikut. Yang pertama, adanya hak konstitusional pemohon yang diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa hak konstitusional pemohon terhadap dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Dan yang ketiga, kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadinya. Dan yang keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan penguji. Dan yang terakhir, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulnya pemohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dan yang keempat,
bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah dibuktikan dengan identitas yang hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh keberadaan pasal 26 ayat 2 paragraf 3 tentang persetujuan lingkungan pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seharusnya lebih mengedepankan lingkungan hidup daripada hal yang lain guna menciptakan AMDAL yang lebih baik ekosistemnya. Dan yang kelima, bahwa para pemohon adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda mahasiswa atau yang telah familiar yaitu KTM. Karena hal yang paling utama dalam penertiban perizinan AMDAL adalah pemerhati lingkungan hidup mengingat orang tersebut yang paling mengerti tentang kondisi lingkungan hidup dan dampak apabila terdapat perizinan AMDAL yang tidak resmi atau ilegal. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.